Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pandu Wijaya dengan NPM 2115061055, asal jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya konversi, yaitu konversi analisa dan perancangan perangkat lunak yang terkait dengan studi independen yang saya ambil. Nah, berdasarkan studi independen yang saya ambil, yaitu pada Mitra Bangkit. Pada studi independen yang saya ikuti adalah studi independen yang berasal dari Mitra Bangkit. Pada studi independen yang saya ambil, mempelajari mengenai learning path under development, yang tentunya pada learning path tersebut mempelajari mengenai pengembangan aplikasi pada perangkat Android, serta mempelajari cara menganalisa perancangan perangkat lunak yang tentunya berhubungan dengan mata kuliah analisa dan perancangan perangkat lunak ini. Pada studi independen yang saya ambil yaitu tentang perancangan aplikasi berbasis Android, yang mana memiliki keterkaitan erat dengan mata kuliah analisa dan perancangan perangkat lunak. Nah, lalu untuk analisis dan perancangan perangkat lunak itu ya dalam melakukan analisis dan perancangan perangkat lunak pada sistem Android biasanya kami menggunakan metode SKPL atau dokumentasi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang bertujuan untuk merumuskan terlebih dahulu kebutuhan apa saja yang diperlukan selama proses pengembangan perangkat lunak di perangkat Android tersebut. Dilanjutkan dengan pada tahap desain yang mana pada tahap ini merupakan prototipe dari aplikasi yang mana artinya prototipe itu sendiri merupakan bagian yang belum ter- terjadi namun bisa dilihat terlebih dahulu bentuknya. Nah, dari aplikasi yang akan dibuat menggunakan UI UX, tujuannya adalah kalian dapat melihat hasil dari aplikasi tanpa harus menunggu aplikasi jadi terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu tahap pengembangan aplikasi menggunakan sistem pemrograman. Nah, pada sistem pemrograman ini merupakan bagian dari eh, inti dari aplikasinya yaitu pengembangan menggunakan sistem pemrograman yang menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, di tahap ini merupakan tahap di mana Android development dari sisi pemrogramannya. Kemudian untuk analisis dan kebutuhan pengguna, biasanya dalam mobile development di tahap analisis dan kebutuhan pengguna lebih kepada mempelajari bagaimana aplikasi tersebut tidak mengalami workflows atau pemaksaan untuk menutup aplikasi atau terdapat bug atau celah di dalam aplikasi, yang mana tentu saja akan mempengaruhi user experience dari pengguna mengenai aplikasi ini, dan juga hal ini merupakan faktor yang perlu dianalisis dan perlu dipahami sebagai sebuah kebutuhan dari pengguna. Kemudian mengenai prototyping dan juga desain interaktif. Nah, kemudian dalam proses prototyping dan desain interaktif dari sebuah aplikasi diperlukan adanya seorang UI designer yang baik dikarenakan setiap desain dibuat haruslah interaktif dan mampu dibuat prototipe terlebih dahulu sebelum diterapkan pada pemrogramannya dengan tujuan sehingga dapat didemonstrasikan secara singkat sebelum diimplementasikan dalam bentuk aplikasi sungguhan. Dilanjutkan dengan usability testing. Nah, usability testing pada pengembangan Android pada segi development. Nah, biasanya dipengaruhi oleh terdapat dua hal, yaitu pertama ada unit test dan juga instrumental test. Yang keduanya memiliki tujuan pada unit test itu sendiri yang terlebih dahulu yaitu melakukan tes pada setiap fitur aplikasi yang ada berdasarkan fungsionalitas secara teknologi. Yang kedua yaitu instrumental test, yaitu merupakan tahap pengujian secara UI dan UX pengguna apakah sesuai dengan skenario yang telah ditentukan dari awal atau belum. Nah, dilanjutkan mengenai iterasi perbaikan. Nah, konsep iterasi perbaikan itu adalah bertujuan memperbaiki ketika terdapat celah pada aplikasi, terutama pada aplikasi Android, dan meningkatkan kualitas dari aplikasi yang dikembangkan. Sistem iterasi perbaikan pada aplikasi akan dijalankan secara berulang, secara terus-menerus, sehingga mampu menanggulangi celah dari kekurangan aplikasi. Lalu terdapat pemodelan sistem. Konsep pemodelan sistem kalau pada Android development terdapat pada bagian UI dan UX dengan menggunakan wireframe dengan tujuan mempunyai representasi dan alur aplikasi sehingga ketika aplikasi tersebut masuk ke dalam pemrograman tentu akan saja mudah. Mudahnya dalam arti ketika seorang pemrogramer atau seorang ahli pemrograman mengetahui alur aplikasi sehingga ketika dibuat dalam sistem pemodelan aplikasi
Seorang programmer sudah mengetahui alurnya sehingga mudah ketika disusun dalam sebuah sistem pemrograman. Kemudian mengenai manajemen proyek yang di akhir, yaitu dalam pengembangan aplikasi tentunya ada manajemen proyek. Nah, tujuannya adanya manajemen proyek adalah untuk mencapai tujuan awal selaras dengan aplikasi sehingga aplikasi mampu rilis sesuai dengan jadwal. Jika tidak adanya manajemen proyek, maka kemungkinan aplikasi tidak akan rilis sesuai jadwal. Dan juga pada pembuatan aplikasi Capstone Project milik saya di Mitra Bangkit, yaitu bernama Crop Optima, menggunakan sistem manajemen proyek Kanban, yaitu sebuah sistem manajemen proyek mengandalkan atas tingkat prioritas dari setiap hal yang ingin dikerjakan sehingga mampu menempatkan pekerjaan sesuai dengan beban dan tingkat keperluannya. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai konversi mata kuliah yang saya ambil yaitu analisis perancangan perangkat lunak. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.